Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Riwayat bagaimana Nabiullah Ibrahim menyembelih putra beliau yang digantikan dengan domba, yang dari ini kemudian muncul syariat kurban, sudah kita dengarkan dalam khutbah-khutbah Idul Adha. Ada satu sisi menarik yang mungkin perlu digarisbawahi terkait kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang terkait dengan munculnya syariat sa'i dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Yang ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah beliau Allah karuniai putra yang beliau idam-idamkan, lama menunggu untuk mendapatkan seorang anak, baru pada usia 86 tahun lahirlah Ibrahim alaihissalam, lahirlah Ismail alaihissalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Allah berikan ujian untuk membawa istri dan anaknya ke lembah di Makkah yang saat itu belum banyak manusia dan tidak banyak tanaman, untuk ditinggal di sana. Putra satu-satunya, karena putra berikutnya Nabi Ishak alaihissalam itu baru lahir 13 tahun kemudian. Artinya penantian yang lama itu berujung dengan perintah untuk ditinggalkan anak dan istri tersebut. Tentu sebagai manusia Nabiullah Ibrahim tidak tega meninggalkan anak dan istri yang begitu dicintai, yang begitu diharap-harapkan, yang lama dinantikan. Beliau tidak tega, tetapi perintah Allah mesti tetap dijalankan, sehingga beliau berupaya meninggalkan Hajar dan putranya secara diam-diam. Beliau pergi, namun atas kehendak Allah Hajar tidaklah lengah. Beliau mengikuti kemana saja Nabiullah Ibrahim. Kemudian bertanya, Hajar ini ditanya bolak-balik. Nabiullah Ibrahim tidak bisa menjelaskan kenapa mau meninggalkan itu. Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, kata Hajar, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami, anak yang masih merah, di lembah yang di situ tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu. Nabiullah Ibrahim tidak sanggup untuk menjawabnya, diam. Kemudian Hajar bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk ini, meninggalkan kami wahai Ibrahim? Maka Nabiullah Ibrahim mendengar pertanyaan yang mudah dijawab, beliau tinggal mengatakan iya, benar. Dan jawaban istri beliau di dalam Sahih Bukhari mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau memang betul itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Akhirnya ditinggallah putra dan istri beliau ini. Sebelum ditinggal Nabiullah berdoa, Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana di dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan bagian zuriatku ini di lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumah engkau yang dihormati. Wahai Allah, agar mereka melaksanakan sholat, dan jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka, dan berilah mereka itu rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini doanya Nabiullah Ibrahim sebelum meninggalkan putra dan istrinya. Beliau titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang sebaik-baik memelihara apa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat sebetulnya ketakwaan itu. Ketaatan yang tidak dibarengi dengan banyak alasan. Ketaatan yang tidak kemudian harus dicari alasan logikanya. Ketaatan tanpa memandang kata tetapi. Ketaatan yang dilakukan kalau Allah memang perintahkan, maka yakinlah Allah tidak akan menelantarkan kita yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, riwayat ini sekaligus bisa menjadi cerminan bagi kita. Ketika kita dalam keadaan terlantar, kehidupan masyarakat kita dalam kondisi carut marut, maka mestinya kita sadar ada sesuatu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala
yang tidak kita laksanakan. Ada perintah Allah yang kita abaikan sehingga Allah mengabaikan kita. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam yang saat itu sedang kering susu ibunya, Allah munculkan Zam-Zam. Allah munculkan Zam-Zam dengan sepakan kaki bayi Ismail itu atas izin Allah, yang sampai sekarang bisa diminum jutaan orang tanpa kering. Allah sanggup mengganti itu. Karena apa? Karena ketaatan yang tanpa kata tetapi dari ibunya Ismail alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah, keterlantaran kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan, satu penyebabnya adalah kita kurang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa bertaat kepada Allah. Kita mikir-mikir lagi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keterlantaran bukan hanya keterlantaran fisik, kurang makan, tidak hanya sekedar itu. Kalau keterlantaran secara fisik, maka sebagian sahabat memang juga kadang kelaparan. Tapi terlantar yang lebih berat daripada itu adalah ketika anak-anak, ketika masyarakat itu kehilangan arah hidup, atau mereka hidup tetapi arahnya salah, mencari kenikmatan duniawi, melanggar perintah-perintah Allah dijadikan sebagai gaya hidup, menikmati nafsu yang sesaat yang kemudian dibayar dengan penderitaan yang begitu lama kelak di hari akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ketika kita misalnya melihat yang sekarang lagi ramai tentang judi, Indonesia negara pertama terlibat judi online. Tidak hanya kalangan bawah, kalangan pejabat, kalangan aparat juga terlibat. Bahkan yang kemudian sempat ramai karena ada seorang istri membakar suaminya sesama aparat gara-gara suaminya menghabiskan gajinya untuk judi online. Sampai presiden sekalipun pusing memikirkan itu, sehingga ingin membentuk satgas untuk judi online ini, untuk perjudian. Kenapa persoalan yang sebetulnya hanya sekedar judi ini sampai begitu sulitnya? Bukan hanya sekedar judi, yang lain juga banyak. Korupsi, narkoba, obat-obatan, perzinaan, aborsi dan sebagainya. Kenapa negeri ini seperti ini? Ini lebih terlantar daripada sekedar terlantar secara fisik. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah bersabda mengingatkan hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bazzar. Beliau mengatakan la yanqudanna ural Islam urwatan urwatan. Simpul Islam, hukum Islam itu akan hilang satu simpul demi satu simpul. Wa kullama taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap satu hukum itu hilang, lepas, maka manusia akan berpegang kepada hukum yang lain, tidak peduli dengan hukum yang sudah hilang, tidak diterapkan itu. Kemudian Rasulullah katakan wa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama rusak, hilang hukum itu adalah al-hukm, pemerintahan yang melaksanakan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir hilang adalah salat. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwasanya tanpa kekuasaan, tanpa pemerintahan yang mengatur urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, maka urusan yang sangat jelas wajibnya, sangat jelas ini harus dilaksanakan, itu akan hilang dari penerapannya. Sesuatu yang sangat jelas haramnya itu bisa merebak di tengah-tengah masyarakat ketika negara tidak mau menggunakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir mengatakan, mengutip Sayyidina Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaz'u bis sultan, maknanya la yamna'u bis sultan, betul-betul bisa mencegah sesuatu itu dengan kekuasaan. Ma la yaz'u bil Qur'an, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, dicegah dengan Al-Qur'an, maka kekuasaan bisa mencegahnya. Yakni dengan apa? Dengan menerapkan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mengatakan judi itu haram, tetapi bagaimana hukum-hukum agar judi itu tidak terjadi, mengenai sistem pendidikannya. Bagaimana ketika orang sudah terlanjur berjudi, mengenai sistem sanksinya. Ini mestinya diberikan penerapan hukum-hukum Islam. Itulah obatnya ketika kita mau sembuh dari penyakit-penyakit seperti itu.
Tetapi ketika yang kita lakukan justru mereka diberikan bansos dengan alasan korban perjudian, maka kita tidak bisa berharap lebih banyak. Hal tersebut akan hilang, bahkan kemungkinan akan semakin berkembang dan berkembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, keluarga kita. Meskipun bagaimanapun kerusakan itu menyebar, kalau Allah jaga kita dan keluarga, mudah-mudahan kita tidak terkena imbas dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.